Misalkan nih di hari pertama, jebret dikurangi nasi, tepung dan gula, lalu kemudian di jam berapa gitu kita mulai aduh kok pusing, aduh kok lemes, ya sudah makan saja. Jadi nggak usah berpikir bahwa oh kata bang saya harus sampai jam 12 siang, nggak gitu juga. Kalau memang jam 8 pagi sudah ngerasa lemes dan sebagainya, ya sudah, ya kan, goreng telur 1 atau 2 makan, nggak apa-apa. Halo teman-teman, ini ada komentar yang menarik ya di video saya. Jadi di video saya ini ada salah satu akun yang berkomentar begini ya. Ini komentarnya di 7 manfaat yang dirasakan tubuh ketika kita berhenti konsumsi nasi ya. Dia bilang, gimana bang? Gua berhenti konsumsi gula sehari, besoknya malah diare dan muntah-muntah. Jadi ada satu akun, satu orang yang dia nonton video saya tentang 7 manfaat yang dirasakan tubuh ketika kita berhenti mengkonsumsi nasi. Ya kemudian dia menerapkan ini ya kan, menerapkan hari ini berhenti konsumsi gula ya kan. Besoknya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah katanya dia diare dan muntah-muntah. Ada emot senyum atau ketawa tuh nyengir gitu ya. Teman-teman bisa lihat screenshotnya ada di layar. Nah teman-teman kita akan bahas ini. Yang pertama yang ingin saya bilang adalah dia bilang kan katanya setelah berhenti mengkonsumsi gula baru 1 hari, kemudian besoknya apa? Besoknya dia diare dan muntah-muntah. Nah indikasinya kan diare dan muntah-muntah, efeknya kan diare dan muntah-muntah katanya. Nah yang pertama saya mau bilang bahwa bisa jadi ini bukan karena berhenti gulanya, itu yang pertama. Ini kan hanya dugaan saya ya. Dugaan saya yang pertama bisa jadi diare dan muntah-muntahnya itu terjadi bukan karena dia stop gula baru 1 hari ya. Bisa jadi di hari ini ketika dia stop konsumsi gula dan lain-lain, tapi dia konsumsi yang lain, kemudian yang dia masukkan ke dalam tubuhnya itu mungkin ada bakteri ya kan, ada virus atau apapun yang kemudian itu mengganggu pencernaannya, dan kemudian karena pencernaannya terganggu dia menjadi diare atau muntah-muntah. Itu dugaan pertama. Yang namanya dugaan bisa benar bisa salah ya. Nah, itu dugaan pertama. Dugaan kedua kenapa dia ketika konsumsi gula lalu kemudian diare dan muntah-muntah, dugaannya adalah karena tubuhnya itu kaget ya. Tubuhnya kaget. Dan kaget itu adalah hal yang wajar ketika kita melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Jadi selama ini kita misalkan ngopi 1 hari 5 kali misalkan, pakai gula manis gitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba kita stop, maka tubuh kita pasti akan kaget. Ya, tubuh kita itu akan kaget ketika di awal seperti itu. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ya kalau cuma muntah-muntah dan diare ya kalau memang mau muntah dimuntahkan saja, kalau diare tinggal ya ke toilet lalu ya sudah dibuang gitu ya. Nah seperti itu. Nah lalu kemudian gimana? Ya namanya kaget itu kan terjadi di awal saja, nggak masalah. Nanti kemudian di hari kedua, di hari ketiga, di hari keempat, kalau itu terus dilakukan, konsisten dilakukan, maka pasti ya mungkin di hari keempat atau di hari kelima itu tubuh kita sudah terbiasa dan kemudian justru kita merasakan sesuatu yang jauh lebih powerful daripada sebelumnya. Nah ini sama seperti ketika anak-anak ya. Misalkan ada anak-anak ya. Anak-anak ini dari kecil kita manjain ya. Anak-anak ini dari dia bayi kemudian bertambah usia kita manjain terus. Apapun yang dia mau kita kasih. Mau jajan ini kita kasih, mau beli mainan ini kita kasih, mau ke sana kita anterin, semuanya kita turuti. Anak-anak ini kemudian tumbuh menjadi pribadi yang kemudian sangat-sangat manja. Suatu ketika ya, ketika semua fasilitas yang kita berikan ini kita stop, apa yang terjadi sama anak ini? Ya, yang terjadi sama anak ini adalah yang jelas dia akan kemudian kaget dan bingung gitu loh. Biasanya semua dipenuhi, semua dituruti, mau ini datang, mau itu datang, semuanya ada gitu ya. Tapi kemudian suatu hari di stop semuanya, maka di hari itu anak ini akan, waduh gimana nih gitu loh. Dia akan kemudian kaget. Kalau ini yang terjadi di manusia, banyak sekali orang-orang yang kemudian ya karena kemanjaannya lalu semuanya fasilitas tadi di stop, dia menjadi pribadi yang dalam tanda kutip gagal ya. Gagal ya karena mungkin dia tidak bisa beradaptasi gitu loh. Tidak bisa beradaptasi ketika kemanjaannya dihentikan, semuanya dihentikan, dia tidak bisa beradaptasi, maka dia menjadi orang yang dalam tanda kutip gagal. Tapi ada juga orang yang kemudian setelah manja bertahun-tahun kemudian dia di stop dan diajarkan untuk mandiri,
Tapi banyak juga yang berhasil. Banyak juga yang berhasil kemudian menjadi pribadi-pribadi yang sukses, berhasil dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu kalau di manusia bisa jadi gagal, bisa jadi berhasil ketika semua fasilitas yang awalnya dia dapat dihentikan oleh orang tuanya. Ajaibnya kalau tubuh manusia tidak ada kata gagal. Nah ya. Ajaibnya tubuh kita ini kalau selama bertahun-tahun kita makannya nasi, gula, tepung ya dalam jumlah yang banyak ya kan, gula darah kita tinggi terus, lalu kemudian tiba-tiba kita menghentikan itu, ajaibnya tubuh kita tidak pernah gagal. Di awal benar tubuh kita mungkin akan kaget seperti anak manja tadi. Anak manja tadi ketika pertama kali berhenti semua fasilitasnya dia pun akan kaget, akan shock gitu ya. Tapi kalau manusia berhenti makan A, lalu berganti makanannya menjadi B, di awal pasti akan kaget benar. Tapi kemudian kalau kita konsisten mempertahankan kebiasaan ini, maka tubuh kita pasti akan bisa beradaptasi dengan baik. Makanya Allah udah bilang ya kan bahwa tubuh kita ini bentuk manusia itu dibuat sudah yang paling sempurna ya. Artinya adalah tubuh kita ini luar biasa gitu loh. Jadi kalau kita berhenti makan nasi jangan takut gitu loh. Banyak orang yang bilang, wah aku berhenti makan nasi nanti mati nih gitu ya. Aku gak makan gula lemes nih gitu ya. Kalau gak ada nasi dan gula lalu energiku dari mana gitu. Nah jangan berpikir seperti itu. Tubuh kita ini sudah sangat luar biasa hebat. Ya kan tubuh kita didesain luar biasa ajaib oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka kemudian kita harus percaya bahwa kalau kita merubah kebiasaan, pertama jelas akan kaget. Tapi kalau kita terus konsisten maka tubuh kita akan menyesuaikan dan kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya ya. Nah itu ya teman-teman tentang komentar yang muncul di video saya. Jadi saya menduga dua itu saja. Jadi ketika dia berhenti makan gula lalu diare dan muntah-muntah, dugaan pertama bisa jadi dia terinfeksi bakteri ke dalam sistem pencernaannya. Yang kedua dugaan saya adalah tubuhnya sedang kaget ya. Yang biasa gula masuk, nasi masuk, tepung masuk tiba-tiba dihentikan, maka di hari pertama pasti kaget. Dulu ya setahun yang lalu ketika saya merubah gaya hidup saya berhenti makan nasi, gula dan tepung, yang saya alami juga di hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu lemesnya luar biasa gitu ya. Tapi di hari berikutnya seminggu setelah itu kemudian tubuh saya lah kok jadi lebih fit gitu loh. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi ini adalah hal yang wajar dan teman-teman gak usah takut selama itu tidak bikin kita bed rest. Kemudian selama itu hanya sekedar pusing dan sebagainya bisa kita atasi dengan sesuatu hal misalkan makan makanan hewani ya gak apa-apa. Misalkan nih di hari pertama jebret dikurangi nasi, tepung dan gula. Lalu kemudian di jam berapa gitu kita mulai aduh kok pusing, aduh kok lemes. Ya sudah makan saja. Jadi gak usah berpikir bahwa oh kata bang saya harus sampai jam 12 siang. Enggak gitu juga. Kalau memang jam 8 pagi sudah ngerasa lemes dan sebagainya, ya sudah, ya kan, goreng telur 1 atau 2 makan, nggak apa-apa. Yang penting yang dimakan masih yang hewani. Tapi kalau kita mau membiasakan diri seperti ini, ketika lapar makannya nasi lagi, ya nggak jadi gitu loh. Ya ini ya teman-teman, semoga ini bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya. Mohon maaf sudah sebulan lebih kayaknya saya tidak bikin video, tidak ada alasan apapun karena memang lagi males saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita bertemu di video yang lain. Bye-bye.